Loh, kok nak main HP terus nggak ngerjain PR-nya? Enggak, Ama, aku ngerjain di sekolah aja. Loh, kok kerjain di sekolah, namanya PR itu kerjain di rumah. Capek. Capek. Gak mau ngerjain di rumah? Enggak. Gak mau lah. Nanti kalau misalnya kayak gitu nanti HP-nya disita loh. Iya, apaan sih mah pakai sita-sita HP segala. Keesokan harinya, kebetulan sedang ada kegiatan kunjungan rumah oleh mahasiswa UPN Veteran Jakarta di lingkungan rumah Kamila. Datanglah seorang mahasiswa bernama Aida yang sedang menempuh pendidikan profesi nurse. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya dengan Nurse Aida dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Saat ini saya sedang melakukan kunjungan rumah warga untuk melakukan observasi terhadap perkembangan anak usia sekolah. Boleh saya minta waktunya untuk mewawancari Ibu dan anaknya? Iya boleh Nus, silakan masuk aja. Nurse Aida pun dipersilakan masuk untuk melakukan wawancara dan observasi perkembangan anak usia sekolah. Ibu, boleh perkenalkan nama Ibu dan nama anaknya? Saya Hilda dan ini anak saya Kamila, usianya 7 tahun Nus. Iya Ibu. Bagaimana Ibu perasaan Ibu hari ini dan perasaan Kamila? Alhamdulillah, Kamila baik, saya juga baik Nus. Alhamdulillah ya Bu. Lalu gimana nih Bu perkembangan Kamila? Apakah ada keluhan? Mungkin ada sih, kayak dia suka main game sampai larut malam, terus dirinya malas ngerjain tugas, maunya ngerjain tugasnya itu di sekolah gitu sama temen-temennya. Baik Ibu. Kamila suka main game selalu malam ya. Apakah Ibu sudah tahu perkembangan yang harus dicapai dan apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi cara tersebut? Aduh kalau itu saya kurang tahu sih, tapi saya udah coba kayak berhentiin main game, saya sita, tapi anaknya ya gitu malah marah, terus juga jadi males. Oh, seperti itu ya. Ya udah, saya izin untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada Kamila dan konseling dulu ya Bu. Boleh ya. Ya Kamila. Perawat pun melakukan pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan tinggi badan dan juga berat badan Kamila. Baik Ibu, setelah tadi saya menimbang Kamila dan mengukur tinggi badannya, berat badan Kamila ini 25 dan tingginya ini 125. Sebelumnya apakah anak Ibu ada riwayat penyakit lain? Kalau riwayat penyakit lain nggak ada sih Nurse. Baik Ibu. Lalu saat mengandung anak Ibu, apakah Ibu rutin memeriksa kehamilannya? Rutin Nurse. Rutin ya. Bagaimana proses persalinan Ibu? Di mana? Apakah normal atau sesar? Normal di RS Limo itu 37 minggu, terus beratnya itu 2,85 kalau nggak salah. Ya berat badannya. Ya. Apakah Kamila mendapatkan ASI eksklusif? Apakah imunisasinya lengkap? Untuk ASI-nya eksklusif, terus juga imunisasinya sudah lengkap. Oke. Apakah Kamila pernah dirawat di RS? Pernah pas demam tinggi gitu Nurse. Oke. Lalu apakah bagaimana pola komunikasi anak Ibu dalam keluarga? Apakah sering diajak diskusi? Sudah saya coba sih kayak diskusi, cuma anaknya kadang lebih fokus ke gamenya, jadi agak susah kalau diajak komunikasi. Baik. Lalu kalau boleh saya tahu, bagaimana karakter Kamila sejauh ini? Apakah punya pengalaman yang traumatis atau tidak menyenangkan? Anaknya sih ceria, cuma kadang suka keras kepala, terus kadang ya suka marah gitu kalau di HP-nya diambil gitu ya. Terus kalau untuk peristiwa traumatis nggak ada Nurse. Nggak ada ya. Untuk perubahan fisiologisnya, apakah Kamila ini punya kesulitan untuk tidur atau nafsu makannya? Kalau untuk tidur mungkin kayak larut malam kan karena dia suka main game ya. Terus kalau makan mungkin harus saya suruh sih baru mau makan. Baik. Bagaimana jika anak Ibu punya masalah? Apakah ada yang membantu? Siapa yang membantu? Ada kayak saya dan juga ayahnya, terus kadang nenek kakeknya juga. Baik Ibu. Lalu Ibu untuk asuransi pendidikan, apakah Ibu ada asuransi pendidikan atau kesehatannya? Apakah jarak ke rumah ke pelayanan kesehatan itu jauh atau dekat? Dekat Mas. Dekat ya. Untuk asuransi pendidikan atau kesehatan ada? Ada BPJS. Ada ya. Baik Ibu. Saya izin melakukan pemeriksaan konseling kepada Kamila ya Bu. Kamila, apa mau ngobrol sama Nurse sebentar? Oh ya. Nanti kita ngobrol berdua aja Kamila. Ya, Ibu di sini dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja kok. Mau? Iya. Ya. Perawat pun melakukan konseling kepada Kamila. Halo Kamila, gimana kabarnya hari ini Kamila? Baik. Baik ya. Tadi ibunya udah cerita sama Nas, katanya Kamila suka main game ya.
Emangnya Kamila suka main game? Suka ya. Terus kalau PR-nya, ngerjain PR-nya gimana Kamila? Di sekolah. Di sekolah ya. Kenapa nggak ngerjain di rumah aja? Kan lebih banyak waktu ngerjain PR di rumah daripada di sekolah. Kalau ngerjain PR di sekolah kan nanti jadi buru-buru. Bosen. Bosen ya? Oke, kalau Kamila ngerjain tugas di rumah itu padahal nggak bosen loh Kamila. Malahan nih ya, kalau misalnya Kamila ngerjain tugas di rumah, Kamila lebih banyak waktu luang. Terus kalau Kamila ngerjain tugas di sekolah, malah jadi buru-buru ngerjain tugasnya, ya kan? Nih, sekarang Nurse punya tips biar Kamila nggak bosen kalau ngerjain tugas di rumah. Kamila mau tahu nggak tipsnya? Mau. Nah, yang pertama nih ya, Kamila harus niat dulu ngerjain tugasnya. Kalau misalnya tugasnya lebih dari satu, Kamila nyicil-nyicil dulu nih, sedikit-sedikit dulu kerjainnya. Cari yang lebih dekat waktu pengumpulannya. Terus kalau misalnya pas Kamila lagi ngerjain tugas, Kamilanya bosen, Kamila bisa berhenti sejenak dulu, bisa istirahat pikiran Kamila dulu. Terus Kamila juga bisa makan cemilan, atau lihat pemandangan-pemandangan hijau, atau rebahan tiduran di kasur. Nah, kalau Kamila mau main game, Kamila harus batasi waktu main gamenya. Kurang lebih 10-20 menit aja main gamenya ya Kamila. Nah, kalau misalnya Kamila udah cukup istirahatnya, Kamila bisa lanjut lagi deh ngerjain tugasnya. Nah, ngerjain tugasnya di rumah, karena kalau ngerjain tugas di rumah itu Kamila lebih banyak waktu luang kan. Jadi kalau ngerjain tugasnya lebih cepat, waktu Kamila juga jadi lebih banyak. Nah, gimana Kamila? Udah ngerti nggak tadi apa yang udah Nar sampaikan? Udah ya. Semangat terus ya Kamila, jangan malas-malesan ngerjain tugasnya. Kasian loh mama sama ayah bekerja keras untuk Kamila. Masa Kamila malas-malesan belajarnya? Semangat ya. Ya udah. Perawat pun selesai melakukan konseling kepada Kamila, lalu perawat mendatangi Ibu Hilda untuk kontrak waktu agar bisa menjelaskan beberapa hal mengenai perkembangan Kamila. Baik Ibu, setelah tadi saya sudah berbincang ke anak Ibu Kamila, saya akan mendiskusikan permasalahan perkembangan yang dihadapi oleh Kamila ini, supaya kita bisa tahu cara merubah dan mengatasi anak Ibu supaya menjadi lebih baik lagi. Kita akan berdiskusi ya Bu, sekitar 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya Nurse, saya bersedia. Oke Ibu, baik. Selanjutnya, perawat pun melakukan konseling kepada Ibu Hilda. Baik Ibu, setelah kita sudah berbincang-bincang di awal tadi, dan saya juga barusan sudah konseling ke Kamila, bisa saya simpulkan bahwa anak Ibu ini sedang dalam tahap kesiapan perkembangan anak usia sekolah. Sekarang saya akan mengajak Ibu untuk tahu lebih dalam mengenai ciri-ciri perkembangan psikososial anak usia sekolah dan bagaimana sih upaya untuk mengatasi mengoptimalkan perkembangan anak Ibu. Di sini ada leaflet. Ibu bisa pegang mengenai perkembangan anak usia sekolah yang anak Ibu alami. Kita bahas lebih dalam ya Bu. Sebelumnya, apakah Ibu tahu ciri-ciri perkembangan anak usia sekolah yang normal dan menyimpang? Saya sedikit tahu sih Nurse, mungkin kalau yang normal itu dia bisa membagi waktu antara main dan belajarnya, terus bisa mengerjakan tugasnya juga. Terus kalau yang menyimpangnya mungkin anak tersebut ini jadi malas dan juga tidak bertanggung jawab. Iya betul Ibu. Dan apakah Ibu tahu cara mengoptimalkan perkembangan anak usia sekolah? Mungkin kalau saya kan sebagai orang tua ya, dari keluarganya gitu ya, mungkin ada dukungan dan juga motivasi sih untuk anaknya. Baik Ibu, perlu diketahui juga ya Bu, tugas perkembangan anak usia sekolah ini itu mencapai kemandirian. Artinya dalam mencapai kemandirian ini, anak ini mudah dalam mempelajari lingkungan, bisa mengendalikan dirinya, dan mengendalikan tindakannya gitu Ibu. Nah, jika seorang anak ini tidak mencapai inisiatif, biasanya anak ini cenderung lebih pasif. Dia itu jarang untuk belajar, mungkin malas untuk belajar, dan sulit juga untuk bergaul. Nah, tindakan yang mencapai kemandirian ini biasanya tandanya itu anak ini sering untuk bertanya, dia juga mudah untuk bersosialisasi, lebih percaya diri juga gitu, dan mampu menyebutkan nama seperti yang ada di leaflet ini ya Bu, yang ada di tabel ini. Perawat pun menyarankan Ibu Hilda untuk menerapkan latihan mengoptimalkan tumbuh kembang anak kepada Kamila.
Baik Ibu bisa menerapkan sesuai yang ada di leaflet ini ya Bu, mengenai latihan mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Seperti Ibu bisa menjaga asupan nutrisinya, mengajak anak untuk berolahraga, juga memberikan motivasi dan juga semangat. Nah, untuk pertemuan kita kali ini yang bisa kita lakukan untuk anak Ibu yaitu menyepakati penggunaan smartphone untuk anak Ibu. Memang penggunaan HP sering itu penting di kalangan manusia, apalagi anak-anak. Namun penggunaan HP ini juga memberikan dampak positif dan juga dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya sendiri itu biasanya penggunaan HP bisa berkomunikasi kan dengan teman, dengan keluarga. Terus juga penggunaan HP bisa menambah wawasan, mencari sumber-sumber informasi yang penting, seperti itu. Nah, tapi penggunaan HP juga mempunyai dampak negatif Ibu, seperti menjadi seorang malas belajar, karena kan fokusnya kan ke HP terus, di sekolah, nggak di rumah, fokusnya HP terus, jadi membuat anak itu menjadi malas. Terus juga merusak mata, karena kan melihat layar yang terlalu lama itu kan menyebabkan seorang anak itu bisa rabun ya Bu, jadi malah nanti pakai kacamata. Terus juga penggunaan handphone itu bisa menyebabkan tulang belakang jadi sakit Ibu, karena sering terlalu lama duduk atau terlalu lama berdiri atau tiduran, itu menyebabkan tulang belakang menjadi sakit. Nah, yang perlu kita waspadai kalau misalnya menggunakan smartphone yang terlalu berlebihan itu, Ibu bisa mengatasinya dengan cara Ibu bisa menyepakati waktu penggunaan smartphone dengan anak. Misalnya Ibu menyepakati dari jam sekian sampai jam sekian untuk menggunakan handphone, sisanya tidak boleh lagi. Misalnya Ibu menyepakati di jam 12 sampai jam 3 sore, sisanya Ibu bisa menyita atau menyimpan HP-nya. Ibu membuat perjanjian dengan anak. Nah, jika anak Ibu bisa mengikuti perjanjian tersebut, Ibu bisa memberikan pujian atau bisa memberikan hadiah kepada anak Ibu. Namun jika anak itu tidak bisa mengikutinya, Ibu bisa memberikan teguran atau hukuman. Nah, cara yang kedua itu Ibu bisa memfasilitasi anak untuk berkarya, untuk lebih produktif, dan membantu anak itu supaya berhasil dalam belajar. Contohnya, mungkin Ibu bisa memfasilitasi anak dalam membuat soal-soal latihan atau mencari buku-buku bacaan, seperti itu ya Bu. Dan cara memfasilitasi untuk berkarya yang lain itu Ibu bisa memfasilitasi hobi anak Ibu. Misalnya anak Ibu hobinya menyanyi, Ibu bisa memberikan kursus bernyanyi, begitu Ibu. Oh iya, terus nanti saya coba usahakan untuk hobi-hobinya, mungkin saya akan les atau bagaimana ya. Baik Ibu, mungkin tadi itu 2 cara yang bisa kita lakukan untuk membantu proses tumbuh kembang anak, khususnya anak Ibu ya Bu. Baik Ibu, demikian tadi 2 cara yang bisa kita lakukan untuk memfasilitasi perkembangan anak usia sekolah. Nah, gimana Ibu perasaan Ibu saat berdiskusi tadi? Saya jadi lebih tahu banyak tentang anak usia sekolah itu perkembangannya bagaimana, terus bisa menambah pengetahuan saya, Miss. Oh iya, bisa Ibu menyebutkan lagi apa yang sudah kita diskusikan tadi? Jadi anak usia sekolah ini jadi bisa mempelajari lingkungan, terus bisa mengendalikan dirinya. Terus kalau anak sekolahnya ini kurang inisiatif gitu ya, biasanya jadi sulit bergaul, sulit belajar, terus juga nanti dia jadinya pasif gitu. Terus kalau dari keluarga sendiri mungkin nanti bisa dibantu, mungkin kayak olahraga, asupan nutrisinya, terus kayak bisa untuk motivasi, terus juga bisa mungkin diberi les-les gitu lah. Iya, mungkin kita cukupkan saja ya Bu untuk pertemuan kita kali ini. Apakah kita bisa bertemu lagi Bu jam berapa dan di mana tempatnya? Mungkin di sini ya, Nurse, hari Minggu jam 10. Baik Ibu. Setelah melakukan observasi dan konseling, Nurse Aida pun pamit untuk melanjutkan kegiatannya. Baik Ibu, minggu depan kita akan bertemu lagi ya Bu untuk mendiskusikan kemajuan perkembangan Kamila. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Iya Nurse, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Iya, dadah. Dadah.